Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan pastinya harus tetap semangat untuk belajar kimia. Oke, pada pertemuan ini Bapak akan membahas mengenai penyataraan reaksi redoks, ya. Pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari bersama-sama mengenai sifat koligatif larutan. Oke, apa itu penyataraan reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Di kelas 10 kita sudah mempelajari reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, di saat ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyetarakan persamaan, ya. Dalam hal ini persamaan redoks, reduksi oksidasi. Oke. Kompetensi dasar ialah menyetarakan persamaan kimia reaksi redoks dan memperkirakan reaksi yang dapat terjadi berdasarkan potensial elektroda. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menyetarakan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Yang kedua, menyetarakan reaksi redoks dengan cara ion elektron atau setengah reaksi. Nah, nanti ada dua cara untuk menyetarakan persamaan reaksinya. Nanti tinggal kita pilih mana yang paling mudah atau yang paling familiar kita gunakan, ya. Oke, sebelum masuk dalam penyetaraan reaksi redoks, Bapak akan mengajak kalian untuk flashback, ya, materi kelas 10, yaitu penentuan bilangan oksidasi, karena ini dasarnya. Oke, yang pertama, tentukan bilangan dari unsur dan senyawa berikut. Oke, yang pertama ini adalah unsur, ya. Oke, di sini unsurnya nitrogen, ya, maka nitrogen di sini bilangan oksidasinya adalah 0, ya, karena unsur tidak memiliki bilangan oksidasi. Begitupun dengan oksigen juga sama. Oke, ini juga sama, ya, karena dia satu jenis. Oke, ini juga sama, ozon, magnesium juga. Oke, biloxnya juga 0. Oke, kemudian yang kedua, nah ini ion, ya. Kenapa ion? Karena ada muatan, ya, positif, negatif, plus 2, minus 3. Nah, kalau untuk ion, tentunya ini berbeda dengan unsur, ya. Nah, sehingga biloxnya yaitu sama dengan muatannya. Berarti ini plus 1, ini min 1, ini plus 2, ini minus 3. Oke, kemudian untuk MgCl2, oke, di sini ada magnesium klorida. Kita cari dulu yang sebelah kanannya, ya. Sebelah kanan di sini ada unsur klorin. Klorin ini kita lihat dulu dia golongan berapa. Nah, karena dia golongan 7, maka biloxnya adalah minus 1. Oke, minus 1 kita kalikan ke atas, ya. Dikalikan, sehingga di sini minus 2 sama dengan 0, ya. Oke, karena bilox dalam senyawa itu sama dengan 0. Kemudian berapa dikurang 2 sama dengan 0, berarti magnesiumnya adalah 2. Berarti karena di sini magnesiumnya ada satu atom, maka 2 kalau ke bawah itu dibagi dengan satu atom magnesium, sehingga nilainya 2. Begitupun juga H2O. O ini golongan 6, sehingga muatannya minus 2. Kalikan 1 minus 2 sama dengan 0. 2. Nah, karena ini hanya ada 2, sehingga 2 dibagi 2 sama dengan 1. Begitupun juga BH3. H di sini karena dia berikatan dengan logam, ya. Logam, boron ini kan adalah logam, sehingga hidrogen di sini muatannya adalah minus 1. Minus 1 kali 3, minus 3 sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan pastinya harus tetap semangat untuk belajar kimia. Oke,
Pada pertemuan ini, Bapak akan membahas mengenai penyetaraan reaksi redoks, ya. Pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari bersama-sama mengenai sifat koligatif larutan. Oke, apa itu penyetaraan reaksi redoks? Oke. Penyetaraan reaksi redoks itu ini kita akan menyetarakan reaksi redoks, ya. Reaksi redoks itu apa? Reaksi reduksi dan oksidasi. Oke, apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Di kelas 10 kita sudah mempelajari reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, di saat ini kita akan mempelajari mengionisasi. Golongan B kita harus mengionisasi. Oke, sehingga kita ionisasi menjadi Mn dan SO4, ya. Nah, karena ion sulfat ini kan minus 2, ya. Sehingga Mn di sini adalah plus 2. Sehingga kita dapat Mn berarti biloxnya adalah 2. Sedangkan untuk SO4 caranya seperti tadi, ya. O golongan 6 berarti kan di sini minus 2 kali ke atas minus 8. Nah, karena ini adalah ada muatannya, berarti sama dengan muatannya ini sama dengan min 2. Berarti angka dikurang 8 sama dengan minus 2, berarti berapa? Ya, jawabannya adalah S adalah 6. Oke, itu biloxnya, ya. Jadi Mn biloxnya 2, S6, O minus 2. Oke, satu lagi supaya kita lebih paham. Oke, ini juga sama diionisasi menjadi NH4 plus dan NO3 min, ya. Oke, kita cari biloxnya sekarang. H di sini adalah golongan 1, ya. Golongan 1 berikatan dengan non logam sehingga biloxnya tetap 1. 1 dikali 4, 4 sama dengan plus 1, ya. Berarti angka dikurang 4 sama dengan 1, berarti N-nya minus 3. Oke, seperti itu, ya. O juga sama, minus 2 golongan 6 kali 3 minus 6 sama dengan minus 1. Angka dikurang minus 6 sama dengan min 1, N-nya 5. Oke, itulah flashback tentang penentuan bilangan oksidasi. Silakan kalian buka-buka lagi catatan di kelas 10-nya, ya. Yang pasti dasar ini kalian harus memahaminya dahulu. Oke. Lanjut ke dalam penyetaraan reaksi redoks. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu cara bilangan oksidasi. Oke, ini adalah langkah-langkahnya, ada 6 langkah. Jadi masing-masing buku sih beda-beda, ya. Cuman intinya sih tetap sama. Yang pertama, kita menentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kemudian setarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Yang ketiga, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Kemudian yang keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, ini untuk yang kelima, ya. Perlu digarisbawahi. Setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ pada suasana asam dan ion OH- pada suasana basah. Jadi nanti kita harus lihat soalnya itu dia suasana asam atau suasana basah, karena di langkah kelimanya ini pasti berbeda, ya, mengikuti suasananya. Yang keenam, setarakan atom hidrogen dengan menambahkan molekul H2O. Nah, jadi ini adalah urutan, ya, tidak boleh terlongkap, ya. Oke, langsung saja kita ke dalam contoh soalnya. Oke, yang pertama, setarakan persamaan reaksi berikut. MnO4 min, kondisinya dalam aquos, ya, ditambah ion klorin, aquos juga, ditambah hidrogen, ya, ion hidrogen. Oke,
reaksinya seperti ini. Oke, yang pertama kita lihat dulu, di sini tidak diketahui suasananya ya. Cuman kita bisa menebak suasananya asam atau basa dari mana. Ya, dari reaksinya ya. Di sini ada ion H+. Nah, H+ itu ya identik dengan suasana asam. Seperti itu ya. Oke, yang pertama tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Berarti kita harus menghitung biloxnya nih. Oh, di sini golongan 6 muatannya -2. -2 kali 4 -8 sama dengan -1 ya. Habis ini -1. Berarti di sini adalah 7. Cl di sini -1 ya. H juga 1. Mn di sini +2. Cl di sini 0 ya, karena unsur. Ini -2, -2, 0, 2, 1. Oke. Kita lihat di sini perubahannya mana? Perubahannya yang pertama dari 7 ke 2. Oke, itu atom Mn ya. Kemudian apalagi berubah yaitu Cl ya. Oke, itu langkah pertama. Tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Oke, kemudian yang kedua, setarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Oke, berarti kita tuliskan saja langsung atom-atom yang mengalami perubahan bilox. MnO4- ditambah Cl- menjadi Mn2+. Oke. Di sini kan tadi atom yang berubah adalah atom Mn dan Cl ya. Nah, sekarang setarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Nah, atom Mn di sisi sebelah kiri ada 1, sebelah kanan juga ada 1 ya. Jumlah atomnya. Sedangkan Cl di sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 2. Ini belum setara ya. Maka di sini kita tambahkan, kita setarakan dahulu dengan mengkalikan 2. Nah, ini langkah yang kedua. Sampai sini paham ya? Tapi di sini ada pengaruh karena di sini tadi biloxnya 7, di sini biloxnya 1, dikalikan 2 sehingga dia di sini biloxnya -2. Ini tadi +2. Ini Cl-nya 0. Oke, yang ketiga, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Oke, yang ketiga, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Di sini tadi 7, di sini -2 ya. Ini 2, ini 0. Oke, dari 7 ke 2. Naik atau turun? Nah, turun ya. Turun 5 berarti kita sebut dengan reduksi. Reduksi 5. Untuk Cl -2 ke 0. Dari negatif ke positif kan ini? Oke, berarti oksidasi ya, naik ya. Oksidasi 2. Oke, itu langkah yang ketiga. Lanjut yang keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, yang diminta adalah setarakan jumlah kenaikan dan penurunan. Nah, disetarakan di sini 5, di sini 2. Berarti supaya sama ya kedua nilai ini. Oke, berarti ini kita kalikan dengan 2. Yang oksidasi kita kalikan dengan 5. Nah, penyetaraan ini akan merubah koefisiennya ya. Jadi persamaan yang barunya ini MnO4- dengan Mn2+ akan dikalikan dengan 2 dan juga dengan Cl- dan Cl2 itu dikalikan dengan 5. Sehingga 2 MnO4- ditambah kali 5 ya.
10 Cl min menjadi 2 Mn2 plus ditambah 5 Cl2. Sampai sini paham ya? Oke. Kemudian yang kelima, setarakan muatan dengan menambahkan ion H+. Karena di sini tadi kan suasana basah ya, maka kita tambahkan ion H+, tapi kita harus setarakan muatannya dahulu. Di sini muatannya berapa? 2 dikali minus 1, berarti minus 2. Ini ada minus 10. Ini ada plus 4. Ini ada 5 kali 0. Oke. Berarti kan di sebelah kanan di sini ada 4, di sebelah kiri ada minus 12 ya. Nah, supaya sama, maka kita harus menambahkan H+ kan, karena di suasana asam ya. Karena plus itu kan sifatnya bukan sifat ya. Dia kan biloxnya plus 1 ya, plus 1. Sehingga kita akan menambahkan H+ pada ruas yang lebih negatif ya. Karena H itu dia memiliki biloxnya positif. Berarti mana yang negatif, yang lebih negatif? Yang ruasnya sebelah kiri ya, karena dia ada minus 12. Berarti kita harus tambah berapa? Oke, maka kita tambahkan H+-nya di sebelah kiri sebanyak 16 H+, sehingga minus 2 tambah minus 10 ditambah 16 ya, positif 16 ini ya. Kemudian di sebelah ini ada positif 4, jumlahnya sama dengan 4 ya. 16 dikurang 10 dikurang 2 itu sama dengan 4. Jadi muatan kiri dan muatan kanan jumlahnya sudah sama. Oke, yang terakhir, setarakan atom hidrogen dengan menambahkan molekul H2O. Nah, di sebelah kiri hidrogennya ada berapa? 16 ya. Berarti kita tambah H2O-nya di sebelah mana? Ya, tidak ada hidrogen, yaitu di sebelah kanan. Oke. 2 MnO4 min ditambah 10 Cl min ditambah 16 E menjadi tambah 5 Cl2. Oke, ditambah karena di sini jumlahnya ada 16 ya. Berarti kan di sini kan tambah H2O. Nah, H2O itu kan sudah memiliki hanya 2 ya. Supaya sama berarti koefisiennya 8. Berarti ini adalah persamaan yang sudah setara. Oke, seperti itu. Pastinya untuk penyetaraan ini kalian harus banyak latihan ya. Harus banyak latihan, tidak bisa hanya dilihat nih. Walaupun kalian dilihat saja sudah paham ya, tapi kalian harus mencoba. Seperti itu. Oke, nanti kalian bisa ulang-ulang lagi ya. Kemudian untuk lebih memantapkan tentang pemahaman kalian, maka silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Oke, ada 3 soal. Nanti di pertemuan berikutnya akan Bapak bahas. Oke, demikian untuk penjelasan di video ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.